ada majlis-majlis ilmu duduk. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Tidak mewariskan dinar, dirham. Apa warisan Nabi? Ilmu, amal, akhlak, adab, sopan santun, warok, khauf, khasyah, dzub, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, majlis ilmu. Ini warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mewariskan apa-apa. Warisannya Nabi. Makanya dikatakan al ulama amanahur rasul. Ingat ya. Al ulama amanahur rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasul. Maksudnya apa? Para ulama mereka itu yang diamanahkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengamanahkan ini agama kepada para ulama. Rasulullah amanahkan ini agama, ini Islam, ini Al-Quran, ini akhlak, ini adab, ini iman, ini amal ma'ruf, ini nahi mungkar, ini warok, ini khauf, ini khasyah, ini taqwa. Semuanya ini ilmu. Allah amanahkan kepada para ulama. Jadi ulama itu yang memegang amanah Rasulullah. Tapi tidak semua. Fa'idalam yuhibbud dunya. Selama ulama itu tidak cinta kepada dunia. Fa'idalam yukhalitus sultan. Dan selama ulama itu tidak bergaul dengan penguasa. Kalau dia bergaul dengan penguasa, tidak menegur, kemudian dia cinta kepada dunia, faqad khanallah wa rasul, maka dia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah ada pengkhianatan yang lebih besar di dunia dan di akhirat selain daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah? Ulama yang menjadi amanah daripada Rasulullah, tapi kalau dia cinta kepada duniawi, dia bukan menghidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam. Dia bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup dalam agama. Dia bukan menghidupkan dakwah, tapi cari hidup dalam dakwah. Dia ceramah pasang tarif, dia ceramah pasang tarif, yakni menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis. Ustaz-ustaz, ulama, kiai, habib yang ceramah pasang pakai tarif. Kemudian mereka yakni menjual agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergaul dengan penguasa, bukan memberikan nasihat, bukan memberikan ini, malah menjadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu ta'bil ra'il muluk. Berilmu, tapi ilmu dijadikan untuk mengikuti kemauan para penguasa. Nah, mereka tidak termasuk dalam amanah Rasul. Mereka tidak termasuk dalam ulama yang memegang amanah Rasulullah SAW. Bahkan mereka termasuk dalam kategori faqat. Ingat, ada faqatnya. Faqat, sungguh faqat khanallah wa rasul. Sungguh mereka telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Tidak ada pengkhianatan sepanjang zaman. Tidak ada pengkhianatan yang lebih besar selain daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah SAW. Ulama ada dua. Ada ulama yang benar, ada ulama yang ulama benar juga ada dua. Ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut. Nah, yang lembut jangan pernah menghilangkan ketegasannya Nabi. Terserah ini mau bahas ilmu Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi. Itu benar, semua benar. Tapi jangan pernah ente orang menjatuhkan, menjelekkan, menjelekkan beliau-beliau, para ulama, para habaib, para kiai yang ceramahnya tegas, yang mengajarnya tegas. Jadi yang lembut jangan hilangkan ketegasan Nabi. Yang tegas, kita orang juga nih, yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi. Jadi ibarat kata begini, kita yang tegas jangan coba Nabi Muhammad membakar masjid Tiror, jangan cuma begitu aja yang kita bawa. Nabi Muhammad itu kalau idza khataba ihmarat ainahu. Nabi Muhammad kalau khutbah kedua matanya memerah, wa ala sautu meninggi suaranya. Nabi Muhammad itu berperang, Nabi Muhammad itu berjihad. Nabi berkata afdhalul jihad kalimatu haqqin rasul. Jangan cuma hanya itu saja, tapi kita yang tegas juga harus menyampaikan bagaimana
bagaimana adabnya Nabi, bagaimana sopan santun Nabi, bagaimana kasih sayang Nabi kepada orang-orang kafir zimmi, kafir mu'amman, kafir mu'ahad. Bagaimana sabda Nabi, man adza dhimmiyan faqad adani, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi sama seperti menyakitiku. Bagaimana hadis Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, barang siapa seorang muslim yang membunuh seorang kafir yang dimana dia ada hidup damai, memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, kemudian si muslim bunuh, maka si muslim yang membunuh itu tidak akan pernah mencium bau surga. Nah, kita orang yang tegas, kita bawa akhlak Nabi, kita bawa adab Nabi. Cuma kadang-kadang yang lembut ini gak mau bawa itu, cari aman, cuma bawa Nabi itu akhlak, adab. Iya benar, gak salah, betul, dan kami selalu sampaikan itu. Tapi kalian yang lembut jangan juga hilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Jadi terserah, kita mau ikut yang tegas boleh, mau ikut yang lembut juga boleh. Intinya itu, ulama ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama dunia adalah ulama su. Nah, ulama akhirat juga terbagi menjadi dua, ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut. Dua-duanya mencermin contoh di Indonesia adalah Habib Rizik bin Husain bin Syihab, guru besar kita, imam besar kita. Beliau tegas di dalam menyampaikan ceramahnya, bahkan beliau rela dipenjara berkali-kali demi menegakkan kebenaran, demi menyuarakan kebenaran. Beliau singanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau melawan segala macam kezaliman, kemungkaran, semata-mata demi bangsa, demi agama, demi rakyat, demi Indonesia. Beliau tegas dengan ketegasan. Di sisi lain ada almarhum Habib Munsir Al-Musawa. Sekarang ada Habib Lutfi bin Yahya. Anak sebut Husain Ba'agil ya. Paham? Habib Lutfi bin Yahya, almarhum Habib Munsir, Habib Rizik bin Syihab. Nah, Habib Rizik dengan ketegasannya, almarhum Habib Munsir, terus banyak lagi alumni-alumni, ada Habib Umar bin Hafid, alumni Rubat, alumni Abu Yasin Muhammad bin Alwi Maliki, alumni Habib Zain bin Sumaid. Banyak beliau-beliau yang lembut juga, itu mencerminkan kepribadian Nabi. Karena Nabi tidak selalu tegas, Nabi juga tidak selalu lembut. Jadi yang tegas mencerminkan kepribadian datuknya Rasulullah, yang lembut juga mencerminkan kepribadian datuknya Rasulullah. Ini yang namanya tawassut, tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Ini namanya tawassut. Dengar sin, kata Aldo ngopi. Paham? Paham ya? Jadi ulama ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, ulama sama kita sama apa enggak? Ulama dengan kita sama apa tidak? Tidak akan pernah sama. Terus Beb, gimana dong? Anak nggak bisa jadi ulama, nggak apa-apa. Kuna aliman, kata Nabi, jadilah orang yang berilmu. Anak nggak bisa Beb jadi orang berilmu, nggak bisa. Kun muta'aliman, jadilah penuntut ilmu. Haji, aduh Beb, anu udah tua tuh, anu udah segede gini, gimana mau mondok? Nggak bisa juga, nggak apa-apa. Ada pilihan lain. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Dengarkan nasihat-nasihat ulama, dengarkan ilmu-ilmu dari para ulama. Ambil intifa, iktibar, istifadah, ya, manfaat, pelajaran dari para ulama. Jadi pendengar. Aduh Beb, nggak ada waktu anak Beb. Nggak ada waktu juga. Jadi orang berilmu nggak bisa, penuntut ilmu nggak bisa, pendengar ilmu nggak bisa. Pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah engkau pecinta, pecinta ilmu, pecinta ulama. Udah, itu pilihan terakhir. Jangan udah berilmu enggak, goblok iya, bodoh iya, tolol iya, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan.
benci para ulama. Ente orang kalau mau cinta sama ulama, itu jangan milih-milih. Mau ulama yang tegas kayak mau ulama yang lembut, cintai beliau-beliau semua. Paham? Karena dua-duanya mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang nggak benar ya kita ingetin. Ada yang nggak benar kita ingetin. Woi, ente nggak benar, ente salah. Woi, ente jadi hanwali. Woi, ente deket sama dia, ente peringatkan dia. Ente bilang sama dia, kalau tidak tahu urusan agama, jangan bahas agama. Kalau tidak tahu urusan akidah, jangan bahas akidah. Itu bukan kau punya ranah. Kamu suka sama Arab kek, mau nggak suka sama Arab, kau punya urusan. Tapi jangan kau bawa Tuhan. Itu namanya tamtsil, namanya tasbih. Ketika berkata Tuhan bukan orang Arab, Tuhan bukan orang. Orang, tahu orang. Orang itu ya ini bahasa gamblangnya begini, saya jelaskan kepada kamu. Apa itu orang? Orang itu ra'a bi'alatil ain, melihat dengan alat jawab, melihat dengan alat sami'a bi'alatil udhun, mendengar dengan alat takallam bi'alatil lisan, berbicara dengan alat lidah, lisan. Dhaqa bi'alatil qalb, merasa dengan alat hati. Itu namanya orang, itu namanya manusia. Nah terus kalau kau bilang Tuhan bukan orang Arab, terus orang mana? Nah orang mananya geser, orang mananya orang. Berarti engkau mensifatkan, menyamakan Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Makanya dari kecil belajar sifat 20. Baca Allah wujud bidang bako mukhallafatul lil awadis qiyamu binafsihi wadaniyah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Kalau ente bilang Allah itu orang, ente mau bilang, ente gak usah main-main bahasa. Mau bilang Allah orang Arab atau mau bahasanya orang atau bukan orang, di situ ada kata orang. Sama seperti Anda bilang, Ana nggak mau ngobrol sama ente pakai bahasa Sunda, mama. Ana nggak mau ngobrol sama ente pakai bahasa Sunda, sebab ana punya abah orang Sulawesi. Contohnya seperti itu. Nah, berarti kan itu kan, yakni menyamakan ente dengan anak punya abah. Berarti sama-sama orang kan? Saya tidak mau berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Ya berarti kan menyamakan dengan makhluk. Itu aja. Terserah orang mau bela dia, mau bela apa, wallah terserah. Ente bela dia sesuka hati dia. Kita yang kita sampaikan ilmu, dalil, ada marwajinya, yang kita sampaikan kebenaran. Iya, mungkin kebanyakan belajar sama waliullah Husain Ba'agil jadinya kayak begitu. Anak tidak tahu kalau dia wali, sebab la ya'rif wali illa wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Mungkin Ali Ridha Sejaf yang tahu dia wali. Atau enggak Ali Ba'agil. Ada punya teman itu, ada Ali Ba'agil di Kudus, ada Muhammad Ba'agil di Tuban. Nah, itu saudara-saudaranya. Mudah-mudahan bisa dinasihatkan. Loh, kita orang juga kalau salah terima, kita terima nasihat, tidak apa-apa. Nasihati kita orang kalau memang kita salah. Jangankan kita, Sayyidina Umar bin Khattab, ente tahu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, pemimpin umat Islam dunia ketika itu, beliau lagi berceramah, beliau lagi memberikan khutbah, tiba-tiba datang perempuan. Ini perempuan tegur depan ribuan orang.
perempuan yang negor. Asabta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Sayyidina Umar bin Khattab yang dikatakan iblis takut lihat bayangannya, lagi khutbah depan banyak orang, sama ini perempuan teriak, wah asabta ya Umar, kamu salah. Kalau zaman sekarang presiden lagi begitu terus digituin, oh masuk penjara itu. Cuma presiden lagi ngomong terus dia bilang, oh penjara itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memberi khutbah depan ribuan orang, perempuan bilang, asabta ya Umar, kamu salah wahai Umar. Semua sahabat berdiri nggak terima. Apa kata Sayyidina Umar? Asabat al-mar'ah wa akhta. Perempuan ini benar. Akhta'ta ya Umar, salah. Akhta'ta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Engkau salah. Akhta'ta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Ini apa kata Sayyidina Umar? Asabat al-mar'ah, wanita ini benar dan aku yang salah. Ya. Bagaimana sifat seorang pemimpin? Jadi pemimpin itu kalau dikritik terima, dikasih nasihat terima. Jangan dikasih kritik, dikasih nasihat, masukkan penjara. Paham? Jadi kalau tidak tahu urusan agama udah diam aja. Itu tasbih tamtsil. Bisa-bisa sampai bisa-bisa jatuh kepada riddah, kemurtadan. Bisa-bisa sampai jatuh. Karena di kitab Sulaiman Taufik itu riddah ada 3. Ada riddah i'tiqadiyah, ada riddah fi'liyah, riddah qauliyah. Riddah keyakinan, perbuatan dan ucapan. Ucapan contoh, ente nih muslim sembarang ngomong, kamu kafir, padahal muslim. Itu nuduh orang kafir. Ya, saudara kamu muslim, itu tuduh kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Itu termasuk riddah. Si orang yang mengatakan itu ucapannya kembali ke murtad. Atau istihza, penghinaan kepada simbol Islam, Asmaul Husna, atau Al-Quran, atau Rasulullah SAW, atau pada Ka'bah, atau kepada pokoknya yang berkaitan dengan Islam. Termasuk mensifatkan Allah dengan sifat yakni mujassimah, yakni Allah SWT itu kayak punya badan, punya mulut, padahal Allah melihat tanpa alat mata. Karena Allah berbeda dengan makhluk ciptaan. Allah berbicara. Kalau ente nak suka Arab, kalau ente benci sama Arab, cukup ente bilang begini aja. Aneh kalau doa pakai bahasa Indonesia. Aneh nggak mau pakai bahasa Arab. Karena Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu. Jadi nggak masalah. Masalahnya ente mau bilang Allah apa? Allah itu bukan orang Arab. Itu masalahnya di situ. Ente mau benci Arab nggak ada masalah. Ente benci Arab, fadhol silahkan ente benci sama Arab. Cuma ana mau ngasih tahu. Bahwasanya qala Rasul ihibbul Araba li thalathin. Yani Arabi wal Quran Arabi wa kalam ahlil jannah Arabi. Cintailah Arab karena 3 perkara, 3 sebab. Apa itu? Yang pertama, li'anni Arabi, karena aku adalah orang Arab. Nabi Muhammad orang mana? Nabi Muhammad orang mana? Orang Arab. Wal Quran Arabi, Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalam ahlil jannah Arabi, bahasa penduduk surga itu bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon, namanya aja Abdurrahman Bagus, nama Arab itu ganti aja, kan Abdurrahman nama Arab. Jadi kalau mau bicara nggak ada masalah. Bahkan sampai-sampai dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dijelaskan bahwasanya qala Salman sami'tu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abghadana ya Salman, au farika min dinik, min dinik." Wahai Salman, kau membenciku, maka engkau keluar dari agamamu. Kau membenciku, maka engkau keluar dari agamamu. Wa qala Salman, "Kaifa abghaduka ya Rasulullah, wa bika ahdanallah." Bagaimana mungkin aku bisa benci kepadamu, sedangkan dengan sebab engkau Allah beri kami petunjuk dan hidayah. Apa jawab Nabi? Ingat, jawab Nabi apa? Man abghadal Arab fa'abghadani. Barang siapa yang benci Arab, maka dia membenci. Lihat hadis pertama, keseluruhan hadis. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Salman, "Salman, kau membenciku, engkau keluar dari agama." Dijawab sama Salman, "Bagaimana mungkin aku membencimu? Kaifa abghaduka wa bika ahdanallah." Bagaimana aku membencimu, sedangkan dengan sebab engkau kami diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Man abghadal Arab abghadani. Man abghadal Arab man abghadal Arab fa abghadani. Barang siapa yang benci Arab, maka dia telah benci kepadaku. Berarti benci Arab, maka benci kepada Rasulullah. Benci kepada Rasulullah tadi apa katanya? Kata Rasulullah apa? Keluar dari ana wallahu a'lam, enggak tahu. Si Dudung ini sudah keluar dari agama atau enggak, ana enggak tahu, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Sen, sekali lagi Sen, nasihatin itu Sen. Usen bagi nasihatin itu, CSN itu nasihatin. Jangan dipuji-puji terus itu nasihatin Sen. Sebab kalau anak tidak tahu cara muji pemerintah itu gimana sih, anak tidak pernah diajarkan dari kecil masih mondok muji-muji pemerintah, tidak tahu. Taat kepada pemerintah yang adil, ya diajarkan anak. Tidak melawan pemerintah yang sah, diajarkan anak. Tapi untuk melawan kesoliman, kebijakannya yang tidak benar, oh itu kita lawan. Cuma banyaknya begitu. Kadang habaib sama habaib, Habib sama Habib, cuma anak orangnya terserah. Dia mau bilang anak bahal lah, bodoh amat, terserah anak peduli. Selama pribadi anak dia mau hina, mau caci, mau maki, fadhol silahkan. Mau maki, mau caci anak, terserah itu, tidak ada masalah. Jadi caci maki lah sesuka itu. Asal jangan macam-macam dengan agama, jangan macam-macam dengan bangsa, jangan macam-macam dengan rakyat, jangan macam-macam dengan kedaulatan Indonesia. Kau udah jadi jenderal bintang 4, sama Omar, giliran sama ormas Islam galak. Oh, FPI bubarkan itu, macam-macam ya. Sama OPM takut. OPM kita rangkul, dia saudara kita. Berapa banyak OPM bunuh tentara, berapa banyak OPM bunuh polisi. Udah jelas-jelas OPM itu teroris. Anak ini orangnya, orang lurus, orang lempeng, hitam-hitam, putih-putih, gak ada abu-abu. Siapapun, gak ada urusan. Siapapun, apapun agamanya, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, mau apapun sukunya, mau dimanapun daerahnya, kalau mereka ingin melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia, bagi anak mereka adalah teroris yang harus diperangi. Kalau dulu enggak, mereka saudara kita, harus dipeluk sayang. Mereka nggak ngerti. Akhirnya beberapa hari kemudian ada tentara yang ditembak. Mudah-mudahan husnul khatimah. Para tentara-tentara, para polisi-polisi yang wafat, yang meninggal demi menjaga keutuhan bangsa Republik Indonesia, melawan para separatis, teroris. Kalau saya sebenarnya tidak mau nyebut KKB. KKB itu bahasa lembut, kelompok kriminal bersenjata. Bahasa lembut. Teroris bilang aja teroris. Mudah-mudahan arwah para syuhada, para tentara, para polisi yang wafat, yang gugur dalam medan perang melawan para separatis OPM, Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah.
Dan mudah-mudahan Dudung dapat hidayah. Kalau gurunya Husain nggak usah kita doakan. Wali. Wali. Nggak tahu ngaku. Wali ngaku. Melemu wali ngaku. Bede. Ada dong. Bede wali ngaku wali. Melemu. Takbir. Salam Muhammad. Ya, pembahasan kita tentang kitab ya. Oh Beb, Habib mau dilaporin Beb. Kenapa? Gara-gara pengajian ini Habib lagi. Itu malah laporin. Anak baca kitab ya, orang itu laporin aja. Imam Ghazali itu kamu di dalam kubur. Anak baca kitab beliau ada jelaskan tentang ulama, penjelasan anak, penjabaran anak. Ente mau terima syukur, enggak syukur, bisa minta orang. Yang penting anak doakan itu orang dapat hidayah. Tapi tetap anak ini orang yang udah anak bilang anak awas. Anak kalau ada kebaikannya anak ambil. Contoh si Dudung ngomong, kita dari TNI ingin merekrut para santri untuk menjadi angkatan. Bagus nggak? Bagus. Baik nggak? Kita ambil, kita nggak hilangkan. Kita ambil. Kita itu bukan orang yang menutup telinga dan menutup mata akan kebaikan. Enggak, kita bukan orang seperti itu. Kita nak seperti pihak sebelah. Kita nak begitu. Ada kebaikannya kita ambil. Satu, dua. Ada lagi anak dengar pernyataannya. Dudung bilang kita sebagai tentara harus melayani rakyat. Kita harus bersikap bahasa intelektual. Anak yang intelektual, bahasa persuasif dulu. Ya persuasif kepada masyarakat. Bagus enggak? Bagus enggak? Yang bagus kita ambil, yang tidak bagusnya kita kritik. Kau salah. Kalau kau tidak tahu masalah agama, jangan kau sok-sok tahu. Rojulun arba yang terakhir. Laki-laki itu 4. Pertama, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Laki-laki yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Yakni ini orang pinter, alim dan dia tahu kalau dirinya alim. Badaka alimun fattabi'uhu, ini orang alim ikuti dia. Kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seorang laki-laki yang tahu tapi dia tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya itu tahu. Badaka ghafil, ini orang lalai, terlelap, lagi tidur dia. Bangunkan, bangun, kau punya ilmu amalkan. Ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Laki-laki yang bodoh, yang tidak tahu, yang tidak berilmu, tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Dia sadar kalau dirinya tidak berilmu. Pada kamu mustarsyidun. Yang ketiga ini adalah golongan-golongan yang harus diberi petunjuk. Maka beri dia petunjuk. Kenapa? Karena dia bodoh tapi ngerasa dirinya bodoh. Orang kalau bodoh dan merasa dirinya bodoh, pasti dia ingin menghilangkan kebodohan dan ketololan dalam dirinya. Nah, yang keempat ini, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bodoh tapi nggak sadar kalau dirinya bodoh. Tolol nggak sadar kalau dirinya tolol. Goblok tapi nggak sadar kalau dirinya goblok. Nah, orang kalau bodoh terus tidak merasa kalau dirinya bodoh, orang bodoh terus merasa benar. Bagaimana dia ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya sedangkan dia nggak sadar kalau dirinya bodoh? Iya kan? Makanya kalau tidak tahu dalam urusan agama, diam. Kau urus kau punya urusan, jaga kedaulatan NKRI. Selama kau punya kebaikan-kebaikan tidak kita hilangkan. Ada kebaikan yang kita ambil, betul? Kita ambil kebaikannya. Tapi kalau ada yang tidak benar, kita kritik. Apalagi sampai ranah-ranah agak awas. Dia kan pernah ngancem, coba mau macam FPI mau macam-macam sama kan. Nah ini kita ngomong FPI. Kau masuk ranah agama,
macam-macam semua umat Islam. Pemerintah kita juga mudah-mudahan Allah jadikan pemerintah yang baik, pemerintah yang lurus, pemerintah yang adil. Jangan hukum itu tajamnya tuh ke bawah, tumpulnya ke atas, tajam ke kanan, tumpul ke kiri. Dan ini nyata, udah bukan sembunyi-sembunyi lagi. Mana katanya negara demokrasi? Berapa banyak penghina-penghina agama, penoda penista agama dilaporkan. Tapi kalau mereka dekat dengan kekuasaan, tidak ada satu pun yang diperiksa. Tapi giliran kita orang yang dilaporkan, cepet. Dari saksi, tersangka ditahan. Ya. Hah? Ketidakadilan dipertontonkan dengan nyata. Yakni fil alaniyah, dalam terang-terangan, bukan lagi sembunyi-sembunyi. Kezaliman. Oleh karena kita doakan mudah-mudahan itu tidak. Berpetunjuk. Menjadikan pemerintah yang adil. Menjadikan pemerintah yang mensejahterakan rakyat. Yang memakmurkan rakyat. Yang menghidupkan rakyat. Bukan mencari hidup dari keringat rakyat. Bukan mencari hidup